Halo Bedikers. Di tengah polemik soal royalti lagu antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, banyak orang yang justru mengungkit kehadiran Ari Lasso yang juga mantan vokalis Dewa. Namun bedanya saat ini Ahmad Dhani dan Ari Lasso masih menjalin hubungan yang harmonis. Sedangkan Once diketahui sedang berselisih paham dengan Dhani. Lantas, seperti apa perbandingan antara Once Mekel versus Ari Lasso? Mari kita bongkar. Semua orang tentu setuju jika menyebut Dewa 19 sebagai salah satu band rock legendaris Indonesia. Ari Lasso dan Once Mekel adalah dua penyanyi yang bahkan hingga kini masih terus dianggap sebagai vokalis Dewa 19. Berbeda dengan Once Mekel yang dilarang membawakan lagu-lagu dari Dewa 19, Ahmad Dhani mengatakan masih tetap mengizinkan vokalis pertamanya, Ari Lasso, membawakan lagu-lagu ciptaannya. Dirangkum dari berbagai sumber, Ahmad Dhani mengatakan kalau dengan Ari Lasso tak pernah ada masalah apapun, karena selama ini Ari selalu membayar royalti dengan baik. Perlu diketahui Ari Lasso merupakan vokalis kedua Dewa 19 di tahun 90-an, yang menyanyikan lagu-lagu Dewa sebanyak 4 album, mulai dari Self-Titled yang rilis tahun 1992, Format Masa Depan tahun 1994, Terbaik rilis tahun 1995 hingga album Pandawa 5 rilisan tahun 1997. Bermain musik sejak SMA menjadi modal karir Ari Lasso terjun ke panggung musik profesional. Musisi kelahiran Madiun, Jawa Timur ini membentuk outsider band bersama Wawan Juniarso yang juga drummer Dewa 19 pertama dan Piu yang saat ini menjadi gitaris Padi. Selanjutnya, pria kelahiran 17 Januari 1973 ini mendapat kesempatan bergabung dengan Los Angeles Band yang merupakan cikal bakal dari band Bumerang. Dari band inilah Ari bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan para personil Dewa. Ahmad Dhani kemudian tertarik dan mengajak Ari Lasso untuk bergabung dengan Dewa 19. Ternyata Ari merasa cocok dengan Dewa, band yang saat itu beraliran jazz. Sehingga ia pun memantapkan diri untuk bergabung dengan Dhani dan kawan-kawan. Tahun demi tahun, Dewa 19 semakin digemari kaula muda. Sebagian besar albumnya sukses terjual ratusan ribu kopi, terutama album Pandawa 5. Namun sayangnya, naiknya pamor mereka ternyata berbanding lurus dengan konflik yang terjadi. Sejak pembuatan album ketiga, atau tepatnya pada tahun 1995, Dhani sudah menyadari kalau Ari telah terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Puncaknya pada tahun 1998, Ari Lasso akhirnya hengkang dari grup Dewa 19 yang telah mengangkat namanya. Setelah itu Ari memutuskan untuk vakum dari dunia musik dan fokus untuk menghilangkan adiksi dari zat yang telah ia konsumsi. Masa-masa yang begitu berat ini kemudian berhasil dilalui pada pertengahan tahun 2001, ditandai dengan dirilisnya debut solo album berjudul Sendiri Dulu. Hingga saat ini, Ari Lasso telah mengeluarkan 6 album solo. Jauh lebih produktif dibanding saat masih memperkuat Dewa 19. Sebagai solois, Ari juga dipercaya untuk menjadi juri di ajang kompetisi bernyanyi Indonesian Idol. Lu nunggu. Good. Set. Dia makin seger loh. Makin seger. Gila. Tidur mulu rocker loh, ini loh badannya rocker beneran. Ini rocker palsu ini. Wah, kita dikagetin. Lantas, bagaimana dengan Once Mekel? Album Bintang 5 yang rilis tahun 2000 adalah titik resmi Dewa memperkenalkan Once. Sebelumnya Ahmad Dhani tipis-tipis sudah mengenalkan sosok Once lewat soundtrack film Kuldasar yang digarapnya bersama sang gitaris Andra Ramadan. Setelah Once masuk menggantikan Ari Lasso, Dewa baru mencetak jutaan kopi album yang menjadi pencapaian pertama dalam sejarah Dewa 19. Album itu adalah Bintang 5 terjual hampir 2 juta kopi, sebuah prestasi yang belum dicicipi Dewa selama masa Ari Lasso. Kemudian sejak awal tahun 2010, Once lebih banyak tampil seorang diri ketimbang dengan bandnya Dewa. Once Mekel pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari Dewa pada akhir tahun 2010 karena ingin lebih fokus untuk karir solonya. Setahun setelah minggat dari Dewa, pria kelahiran 21 Mei 1970 ini langsung merilis 2 single yang berjudul Pasti Untukmu dan Hilang Naluri. Lalu pada tahun 2012, album perdana Once Mekel dirilis dengan nama Album Once. Hubungan antar negara itu harus dibatasi dalam ruang-ruang.
buat gue hubungan dengan temen gue ini harus seperti itu. Lalu ada isu-isu yang lain. Bahasa lu masih bahasa lawyer. Emang gue lawyer, user yang harus bayar gitu. Usernya IO kan mesti mendata lagunya, kemudian membayar sejumlah royalti kepada LMKN atas. Pergantian vokalis membuat Dewa 19 tak lagi sama. Sekaligus membelah dua masa dan dua fans yang masih saja berdebat hingga saat ini. Meski sama-sama nge-rock, ternyata Once Mekel dan Ari Lasso punya gaya yang cukup berbeda. Sebagai vokalis band di tahun 90-an, tentu gaya Ari di Dewa 19 tampak seperti banyak remaja di eranya. Dalam salah satu unggahan Instagram pribadinya @Ari Lasso, ia tampak pernah memiliki rambut gondrong. Usut punya usut, ternyata gaya rambut ini terinspirasi dari idolanya Eddie Vedder, vokalis Pearl Jam. Dalam potret tersebut, Ari juga terlihat mengenakan flannel yang corak khas 90-an. Tak lupa di bagian bawah ada celana jeans gombrang dan sepatu kulit yang necis. Sementara itu, Once seringkali mengenakan jas dengan motif-motif jahitan emas selama memperkuat Dewa 19. Satu hal yang menjadi gaya ikoniknya sejak masih di Dewa hingga kini adalah rambut belah tengahnya yang tak pernah berubah model. Sedangkan ciri yang melekat pada Ari Lasso adalah kacamatanya. Kemudian dari segi vokal, Ari Lasso dengan suara tinggi bersihnya mengiringi masa muda personil Dewa 19 dengan lirik puitis dan kritik sosial yang dikemas dalam aransemen khas Dewa 19. Sementara Once dengan suara tinggi seraknya mengiringi proses pendewasaan personil Dewa 19 dengan musik berwarna baru yang lebih pop serta lirik yang lebih dalam. Dua warna berbeda yang sama-sama dibawakan baik dengan gayanya masing-masing. Dan bagaimanapun, mereka berdua merupakan musisi legendaris yang saat ini memiliki kekayaan melimpah. Selain dari job manggung, keduanya kompak mengelola usaha kuliner. Ari Lasso merintis usaha kuliner siomay yang dia beri nama Lassomay. Setelah itu, pria berusia 48 tahun ini juga mempunyai bisnis karaoke yang bernama The Legend Family Karaoke. Sedangkan Once Mekel mempunyai bisnis kuliner berupa kafe yang bernama Mayosi. Restoran bisa buka. Kafe udah mulai kok. Kafe buka. Makanya mereka nggak terima. Karena kenapa musiknya kafe dihilangkan? buka, cuman musik nggak bisa. Karena mengundang keramaian ya. Ya mengundang orang terus jadi joget-joget gitu loh depan mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Di luar dari rekam jejaknya di dunia hiburan, diam-diam Ari Lasso memiliki selera tinggi dalam menentukan kendaraan pribadinya. Penyanyi yang memiliki nama asli Ari Bernardus Lasso ini memilih mobil buatan Inggris yang menemani aktivitasnya, yakni mobil mewah jenis Land Rover Defender 4 dengan harga yang berkisar di angka 2,5 sampai 3,7 miliar. Sementara itu, mobil pribadi milik Once Mekel juga tak kalah mewahnya, yaitu mobil asal Jepang Toyota Vilfar. Untuk harganya sendiri, mobil ini dijual mulai dari 755 juta rupiah.